Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tentang hakim, ya, termasuk para penegak hukum di dalamnya, mereka harus berlaku adil dan harus orang-orang yang berilmu agama yang benar serta konsisten dalam menjalaninya agar tidak berbuat zalim dalam memutuskan perkara, apalagi sampai ada oknum penegak hukum yang merekayasa kasus. Kita katakan oknum karena tidak semua penegak hukum menyimpang. Banyak anggota atau aparat keamanan, TNI atau Polri, yang belajar atau ikut kajian sunnah atau kajian tauhid. Jadi tidak semua anggota penegak hukum itu menyimpang. Jadi dengan merekayasa kasus ini yang terjadi, yang tidak bersalah dihukum, ya, dengan mengambil hitamkan, sedang yang jelas bersalah itu melenggang bebas, tidak dihukum. Dan dalam Islam itu melarang adanya interogasi dengan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Itu pengakuan yang dipaksakan. Ini jelas perbuatan zalim, ya. Karena bisa jadi dia terpaksa mengaku, ya, walaupun tidak melakukannya karena tidak tahan terhadap siksaan yang dialaminya. Dan ini juga berarti sudah memvonis bersalah, ya, sebelum diadili. Dan sebenarnya mudah untuk memutuskan bersalah atau tidak itu dengan adanya bukti dan saksi yang valid, atau pengakuan dia sendiri tanpa ada paksaan, ya, tanpa ada intimidasi. Kalau tidak ada saksi dan bukti yang meyakinkan, ya tidak bisa diproses, ya. Meskipun yang memperkarakan adalah seorang pembesar atau ulil amri, atau presiden sekalipun. Kalau tetap dipaksakan, maka ini adalah perbuatan zalim, ya, atau istilah yang kriminalisasi. Kalau seandainya yang bersalah itu bisa lolos dari jeratan hukum di dunia, maka tidak akan lolos dari pengadilan akhirat. Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang dari berbuat zalim. Al-adlu wajibun fi kulli syai'. Adil itu adalah wajib atas segala sesuatu. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 9, surat 49 ayat 9, ya, ini innallaha yuhibbul muqsitin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 126. Jadi wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu harus bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi membalas dengan balasan yang sama atas kejahatan adalah perbuatan yang adil, ya. Tapi jika bersabar itu lebih utama, lebih baik. Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan rahimahullah mendefinisikan tentang balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, yaitu kisos, ya, adalah perbuatan atau pembalasan korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan yang sama atau seperti perbuatan kejahatan pelakunya. Ini dibalas dengan atau sesuai dengan yang dilakukan oleh pelakunya, ya. Kalau dibunuh balas bunuh, ya, seperti itu. Tapi yang melakukan adalah ulil amri, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, yakni فَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفر ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yaitu Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi perbuatan dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi dibalas dengan perbuatan yang serupa, ya. Dan dalam hal ini orang-orang kafir, orang munafik itu menganggap kisos sebagai sesuatu yang kejam, katanya, atau tidak manusiawi. Secara bersamaan, ya, sebenarnya dia juga mengesampingkan korban yang telah dianiaya atau yang telah dibunuh, ya. Ini jelas propaganda mereka yang mengarah pada Islamofobia. Jadi menganggap hukum Islam itu kejam. Dia tidak merasakan bagaimana korban yang telah dibunuh, ya. Apakah itu tidak kejam? Ya.
Dan mereka ini pura-pura tidak mengerti atau memang tidak mengerti bahwa syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu banyak kemaslahatannya dan akan menimbulkan efek jerah. Jadi orang itu akan berpikir berkali-kali ya, untuk melakukan kezaliman atau akan membunuh misalnya. Karena jika melakukannya akan dibalas dengan perbuatan yang serupa, ya, bunuh balas bunuh, ya. Dan sampai ke meja hakim, ya, sampai di pengadilan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 179, jadi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dan Imam Ash-Shawqani rahimahullah mengatakan makna ayat tersebut adalah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla syariatkan ini. Jadi kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah Azza wa Jalla syariatkan ini. Karena jika seseorang tahu akan dibunuh ya, secara kisos, maka ya, karena jika seorang tahu akan dibunuh secara kisos apabila ia membunuh orang lain, tentulah dia tidak akan membunuh ya, dan akan menahan diri dari memandang remeh pembunuhan yang akan dilakukannya ya. Sehingga hal itu memberi jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Dan dalam ayat tersebut ya, menjadikan kisos sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, karena ada efek jerah bagi pelaku kejahatan ya, dan masyarakat akan menjadi aman. Jadi kisos itu merupakan salah satu sebab terwujudnya kehidupan yang damai, yang tenang dan aman dalam naungan hidayah. Dan seorang hamba yang beriman dan bertakwa itu tidak akan membunuh kecuali dengan alasan yang benar yang digunakan oleh syariat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 8, yakni wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yazun. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang yaitu tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Yang dimaksud dengan membunuh dengan alasan yang benar adalah dengan dalil, dengan bukti serta kesaksian. Karena jika tidak, maka jelas haram hukumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yahillu damu mri'in muslimin asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa biihda thalasin an-nafsu bin-nafsi was-sayyibu zani wal-marifu min dinihi wal-marifu min dini tariku lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan saya adalah utusan Allah, kecuali karena 3 hal. Ini nyawa dibahas dengan nyawa. Orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya, pemurtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Itu 3 orang yang boleh dibunuh ya oleh ulul amri, ya. Yang melakukan adalah ulul amri, bukan perorangan. Jadi bunuh dibalas bunuh, ya. Orang zina muhson, ya, yang sudah pernah menikah, dan orang yang murtad dari agamanya, dari agama Islam. Bahkan ya, terhadap orang kafir itu tidak boleh sembarangan dibunuh, kecuali kafir harbi. Ini orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini adalah surat Al-An'am ayat 151, ini wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jadi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Di ayat ini melarang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, baik dari kalangan kafir, ya, yakni musta'man atau kafir mu'ahad, kecuali dengan sebab yang digunakan. Dan Syekh Sa'di mengatakan yang dimaksud dari tersebut adalah membunuh orang Islam, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, orang baik atau jahat, dan orang kafir yang telah dilindungi dengan perjanjian. Dan di antara orang kafir yang tidak boleh dibunuh, ya, sesuai dengan alasannya hak, ya, sebagaimana yang tadi kita bahas, kita sebutkan, ya. Jadi di antara orang kafir yang tidak boleh dibunuh adalah yang pertama kafir zimmi. Jadi orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dengan aman, dengan membayar pajak atau jizyah. Yang kedua kafir al-mu'ahad, jadi orang-orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin.
untuk tidak saling menyerang atau tidak saling berperang dalam waktu yang sama-sama telah disepakati, ada gencatan senjata. Kemudian yang ketiga, kafir al-musta'man, jadi orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintah muslim atau jaminan keamanan dari satu orang saja dari kaum muslimin. Itu juga orang kafir yang tidak boleh dibunuh, ya. Kecuali dengan alasan yang hak, yang diatur oleh syariat Islam. Karena jika membunuh mereka, ya, akan diancam dengan tidak akan mencium bau surga atau masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin Mu'an, jadi Abdullah bin Amr qala Rasulullah SAW, man qatala qatilan min ahli dhimma lam yajid riha al-jannah wa inna rihaha yujadu min masirati 40 'am. Barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Syekh Ahmad An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan hadis lain disebutkan, yakni dari Bukhari, ya, dan namanya, yakni Hadatsana Qais bin Khalid, Hadatsana Abdul Wahid, Hadatsana Hasan bin Amr, Hadatsana Mujahid an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama. Telah bercerita kepada kami Qais bin Habs, telah bercerita kepada kami Al-Muhid, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Amr, telah menceritakan kepada kami Mujahid dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membunuh orang kafir muahad, yakni yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, atau salah seorang dari kaum muslimin. Jadi siapa yang membunuh orang kafir muahad, dia tidak akan dapat mencium bau surga. Padahal harum surga dapat dicium dari jarak 40 tahun. Hasil Bukhari, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian jika seseorang membunuh seorang muslim dengan sengaja, ya, maka walinya yang dibunuh berhak atasnya dua pilihan dari pembunuh, yakni kisos atau membayar
dia atau denda. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni "Waman qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadhar, imma an yufda wa imma an yuqtal." Barang siapa yang dibunuh, maka keluarga korban memiliki dua pilihan. Apakah dia akan meminta tebusan, ini dia, dan bisa kisos, yakni balas bunuh. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, Baihaqi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya. Lafaz Muslim. Dia disebut menunjukkan wali korban atau keluarga korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk memiliki dua pilihan: membunuh pelaku tersebut, yakni kisos, jika dia menghendaki. Bila tidak, dia memilih diat dan pengampunan. Dan pada asalnya pengampunan lebih utama selama tidak mengantar kepada mafsadat, kerusakan yang lebih besar. Misalnya dia seorang pembunuh yang kambuhan misalnya, atau kalau tidak dibalas bunuh akan membunuh banyak orang lagi, atau hobinya membunuh misalnya, tanpa alasan yang benar. Maka pengampunan lebih diutamakan atau membayar dia. Atau misalnya ada kemaslahatan lain dengan tidak dia dibunuh, misalnya ada perjanjian antar negara misalnya, ada kemaslahatan di situ. Jadi melihat maksudnya dan maslahatnya. Kemudian para ulama sepakat menjadikan diat muslim yang merdeka 100 onta. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara pembunuhan yang sengaja atau tidak sengaja, atau mirip sengaja. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Uqbah bin Aus radhiyallahu anhu, yakni an Uqbah bin Aus, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala inna qatila al-khata, qatila as-sawt wal asar fihi ni'atun min ibil waladatun arba'una minha fi butuniha awla duha. Dari Uqbah bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa orang yang terbunuh karena ketidaksengajaan adalah mirip dengan orang yang terbunuh karena disiksa dengan cambuk dan tongkat, padanya terhadap diat 100 onta yang ditekankan 40 diantaranya sedang bunting dan hamil. Ini bisa dikonversikan ke rupiah dengan harga onta sekarang. Hadis An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dilihat orang yang membunuh, jika diizinkan oleh walinya, adalah membayar 100 onta.
Jadi dalam hal ini ya kita diperintahkan untuk berbuat adil. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat 26, jadi Ya Dawud innama ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum 'adzabun shadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yakni wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, dan menyuruh kamu agar senantiasa bersikap apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ini an Abdullah bin Amr qala Rasulullah SAW, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur an yamini rahmani azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wali. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka berada di sebelah kanan Zat yang Maha Pemurah dan juga kedua tangannya. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil terhadap ketentuan hukum kepada rakyat dan terhadap kekuasaan yang dilimpahkan kepada mereka. Hadis Muslim, Ahmad, An-Nasai, Tabrani, Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Jadi harus berlaku adil, ya. Harus berlaku adil. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah, dulu wahyu aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan perkara yang membinasakan umat sebelumnya adalah karena hukum itu tidak adil, yakni tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah zawji Nabi SAW, anna Quraisyan ahamahum sa'alul mar'atil mahzumiyatin lati saraqat fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah
seorang perempuan Makhzumiyah ya, yang mencuri pada masa Nabi Muhammad SAW yang ketika penaklukan kota Mekah. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa man yatari'u alaihi ila Usama bin Zaid. Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, siapa yang berani berbicara masalah ini kepada Rasulullah SAW? Dengan serentak mereka mengusulkan tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usama bin Zaid ya, yang dicintai Rasulullah SAW. Kalau dia biha Rasulullah SAW, fakalamahu fiha Usama bin Zaid. Fatalawwana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perempuan itu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Usama bin Zaid membicarakan masalah perempuan tersebut kepada beliau. Setelah mendengar penjelasan Usama tersebut, tiba-tiba wajah beliau berubah ya, karena marah. Waqala alasfa'u fi haddi min hududillah. Faqala la faqal huwa Usama. Istaghfir li ya Rasulullah. Lalu beliau bertanya, apakah kamu ingin bersikap kasihan terhadap dalam hukum Allah? Mengetahui hal itu, Usama pun berkata kepada beliau, maafkan saya ya Rasulullah. Falamma kana al-'asiyyu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahtata. Fasna 'ala Allah bima huwa ahluhu thumma qala amma ba'd. Sore harinya Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Setelah mengucapkan puji kepada Allah, beliau pun berkata amma ba'd. Fa'innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza sarafa fihim asy-syarifu taraku wa idza syarafa fihim al-du'aifu aqamu 'alaihim hadd. Sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang mulia, yang terhormat di antara mereka mencuri, maka mereka pun membiarkannya. Dan manakala ada orang yang lemah, ya, orang yang rendah di antara mereka mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya.
wa inni waladhi nafsi biyadi law anna Fatimata binta Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha. Dan sungguhnya aku dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad SAW mencuri, niscaya saya akan memotong tangannya. Suma amara bitilkal mar'ati allati sarafat faquti'at yaduha. Jadi Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabat untuk memotong tangan perempuan yang mencuri itu. Qalat Aisyatu rahasuna taubatuha ba'du mutazawwaja wa kanat ta'tini ba'da dzalika warfa'u hajataha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah peristiwa itu perempuan tersebut bertobat dengan sebaik-baiknya dan menikah, sehingga pada suatu ketika dia datang kepada saya untuk minta tolong mengajukan hajat permintaannya kepada Rasulullah SAW, lalu saya pun memenuhi permintaan tersebut. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darimi dan yang lainnya. Lafaz Muslim. Itu tentang berbuat adil. Kemudian tentang perbuatan zalim. Zalim adalah lawan dari adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.